apakah ia yang dibilangkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah manusia yang lupa dirinya sebagai hamba? Maksudnya ada manusia mengaku atau tidak mengaku sebagai Tuhan, maka ada teguran atau peringatan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita kembali ke ayat surat 7 ayat 54 tadi, ketika Allah sedang menjelaskan penciptaannya langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bertata di atas ars, lalu dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Jadi matahari, bulan, dan bintang itu adalah bagian dari kita sendiri. Matahari adalah rahasia, bulan adalah ruh, bintang adalah jiwa. Ini semua dalam kekuasaannya, karena berada pada satu lingkup kekuasaannya Allah, atas nama Allah saja. Lalu dikatakan oleh Allah, ingat, menciptakan dan memerintah itu hanya milik Allah. Ingat, menciptakan dan memerintah itu hanya milik Allah. Ini artinya bahwa kita bisa menciptakan dan memerintah. Kita bisa melakukan hal itu. Kalau kita lupa bahwa ini adalah milik Allah, itulah dikatakan bukan la ilaha illallah. Tetapi kalau kita mengingat bahwa yang menciptakan dan memerintah ini adalah Allah, maka itulah disebut dengan la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan ini, sebenarnya kata memerintah di sini adalah mengurus, ya. Apa yang kita ciptakan, apa yang kita urus selama ini adalah urusannya Allah. Ya. Disitulah letak kita sebagai hamba. Kalau dia sebagai hamba, maka dalam diri tidak ada pengakuan-pengakuan. Tetapi kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, selalu ada bisikan. Ya, mungkin dia akan merasa kecapean. Ya, capekku saya kerjakan ini. Kenapa tidak ada yang perhatikan? Saya sudah menolong mereka, tetapi mereka tidak menghargai saya. Nah, itu semua karena tidak ada kata la ilaha illallah. Yang melakukan itu adalah dirinya sendiri. Apakah pada saat kita menutup mata adalah bukti nyata kesendirian kita dengan Sang Halik? Sementara kalau kita membuka mata hanyalah kepalsuan, terbalik-balik, semua yang dilihat adalah gambaran diri kita. Jadi perjalanannya, jadi Allah itu mutlak keberadaannya. Itu dulu yang harus kita garis bawahi. Allah itu tidak pernah dia katakan dia datang, dia pergi, atau dia ada, dia tidak ada, dia muncul, dia hilang. Tidak ada kata seperti itu. Keberadaannya mutlak, ya. Makanya dia mengikuti rumus alif, lam, lam, ha. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita menutup mata? Untuk mendapatkan rob ini. Ini yang disebut dengan rob. Ya, untuk mendapatkan robnya. Siapa itu rob? Rob itu alif, lam, lam, ha. Bukan hanya ini. Begitu sampai di Malik, wilayah ruh, Malik itu Malik Allah. Malik itu adalah Allah, alif, lam, lam, ha. Ketika kita sampai di ilah, sesembahan siapa itu ilah? La ilaha illallah, alif, lam, lam, ha. Begitu kita menyatakan, melihat segala sesuatu bentuk-bentuk nyata, dia adalah alif, lam, lam, ha. Jadi tidak boleh terpisah-pisah. Jadi ketika kita menutup mata, tidak boleh dibahasakan bahwa bukti nyata kesendirian kita dengan Sang Halik. Tidak boleh ada kita, ada Sang Halik, tidak boleh. Lebih bagus kita menyadari diri bahwa pada saat saya tutup mata, yang ada hanya diriku saja. Jangan ada dua di situ, ya. Jangan ada dua pada saat berada di rob ini. Ya. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, lalu kemudian menutup mata sampai ke sana, ya tugas kita selesai. Ya. Tidak bisa ketika saya menutup mata bahwa saya bersendirian dengan Allah, tidak boleh. Tidak boleh ada kata-kata bersendirian dengan Allah, tidak. Saya ini sendiri. Saya sendiri. Ya. Jadi kalau kita, saya ulangi tadi, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tugas kita, kemudian tugas Allah itu menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban ini akan muncul setelah aku tidak ada. Selama aku ada, jawaban itu tidak akan muncul. Jadi itu rumus-rumus rumus mutlaknya. Jadi jangan berdua-duaan dengan Allah, tidak ada, tidak boleh berdua-duaan. Allah itu tidak punya sekutu. Jadi salah satu di antara kita harus habis.
Selama aku ada, ya, dia tidak boleh memunculkan dirinya. Karena ketika dia memunculkan dirinya, pasti aku dihabisi. Ya, aku yang dihabisi. Oke. Jadi berhati-hati dengan spiritual, kita mesti perkuat dulu tauhidnya sebelum berjalan ke atas, supaya kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerja. Mulailah dengan tauhid. Ya. Satu saja yang kita pegang, bahwa Allah itu berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Tidak ada sekutu baginya. Itu dulu yang harus kita perkuat. Nah, perhatikan ketika dari diri yang satu keluar aku, ini nafsun wahidah, dirinya Allah. Nafsun wahidah itu dirinya Allah. Keluar aku, ini rahasianya. Rahasianya daripada dirinya Allah itu adalah aku. Yang disebut dengan Muhammad. Di sini tempatnya sifat-sifat terpujinya Tuhan. Nah, setelah rahasianya keluar dari dirinya tadi, terciptalah segala sesuatu yang lain. Seluruh alam semesta tercipta. Jadi pertanyaannya, di mana Tuhan itu sekarang? Di mana Rob itu? Di mana rahasia itu? Pikirkan sendiri, karena tidak bisa dijelaskan. Tidak boleh dijelaskan sebenarnya. Hanya disuruh coba analisa. Ya. Tidak boleh lagi ada aku dan ada Tuhan. Ya. Dengar kata-kata itu, tidak boleh ada aku dan ada Tuhan. Ketika Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, ini hadis yang sangat terkenal sekali di sejarahnya. Ketika Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, dia ditanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau melihat Tuhan?" Ya, Muhammad tidak menjawab bahwa dia melihat Tuhan atau tidak. Yang dia jawab adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya, kenapa Muhammad tidak menjawab? Kalau dia menjawab saya melihat Tuhan, maka dia salah. Kalau dia menjawab saya tidak melihat Tuhan, maka dia juga salah. Jawabannya salah semua. Oke, jadi intinya diam saja. Wilayahnya wilayah diam. Tidak bisa terucap ini. Kapan terucap pasti salah. Kapan terbercik di pikiran kita pasti salah. Ya toh ya. Betul. Jadi jangan dikira ketika bisa Nabi Musa baru bisa mendengar suara. Itu baru bisa. Jadi kalau mau bukan hanya suara wujud mau dilihat, bukan hanya pis yang kita lakukan. Ya. Lebih dari pingsan. Ya, jadi ketika Muhammad menjawab nur ala nur, ditanya seperti itu, jangan ambil kesimpulan bahwa Muhammad tidak melihat Tuhan. Tidak boleh katakan begitu. Ya. Jangan langsung katakan Muhammad itu tidak melihat Tuhan. Tidak boleh, karena ketika ditanya seperti itu, jawaban Muhammad itu adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jangan ditambahi dalam kurung saya tidak melihat Tuhan. Tidak boleh jawaban begitu. Jawaban Muhammad itu sangat cepat sekali. Ya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia sampai kepada sumber cahaya. Dan siapa sumber cahaya itu? Ya. Siapa yang mendekat di situ pasti dihabisi. Nah, sebenarnya itu sudah gampang kita cerna. Ya. Ketika perjalanan Mi'raj kan ada 3 malaikat yang datang. Nah, kan kita bisa tahu fungsi-fungsinya malaikat ini. Ya. Kenapa itu yang datang bukan malaikat-malaikat yang lain? Ya. Nah, bagaimana kira-kira Stas? Lanjutkan. Lanjut. Memang itu harus dicerna baik-baik. Tidak bisa dilanjutkan. Ya, memang harus dicerna. Karena memang Rasulullah itu setiap kali berkata selalu bahasa kiasan. Ya, selalu bahasa perumpamaan. Jangan selalu disimpulkan. Ya. Bagaimana tanda tasdik pada alif lam lam ha? Mohon penjelasannya. Jadi simbol yang ada di atas itu, ya itulah simbol tentang tugas seorang khalifah. Tugas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menulis nama Allah. Ya. Jadi pekerjaan ibu bapak kita ini, dari kedua orang tua kita ini yang disimbolkan dengan tasdis, alif dengan alif panjang di atas itu ya, jangan hanya tasdis saja. Ya.
Ini ya. Bisa kelihatan atau saya kasih besar? Begini ya. Saya kasih besar. Inilah tugas kedua orang tua kita ini, ibu dan bapak kita, untuk menjadikan ini. Ketika ini terlahir, maka yang muncul itu adalah alif, lam, lam, ha. Kalau tidak lengkap ini alif, lam, lam, ha, maka yang terlahir pasti meninggal, pasti mati. Nanti di akhirat kita dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadap kepada Tuhan satu persatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Pertanyaannya, dikumpulkan di sini maksudnya apa yang dikumpulkan? Kedua, menghadap kepada Tuhan maksudnya kita berhadapan sama Tuhan atau bagaimana? Ya, jadi kata dikumpulkan tadi, perhatikan, nilai manusia itu hanya satu diri. Inilah aku. Perhatikan ini ya, tidak ada orang lain selain aku. Bisa, kira-kira bisa diterima itu. Manusia itu hanya satu diri, namanya aku. Ya, inilah yang mendapatkan tugas Asmaul Husna dinyatakan di muka bumi melalui jalur alif, lam, lam, ha. Selain aku, ya, diciptakanlah segala sesuatu yang akan menjadi kebutuhanku, yang akan menjadi penolongku, yang menjadi pelengkapku dan sebagainya. Semua diciptakan untuk aku. Semua dicipta melalui jalur dari diri yang satu muncul pasangan. Ya. Nenekku, orang tuaku, saudaraku, istriku, anakku dan sebagainya semua tercipta melalui jalur hawa nafsu. Hanya aku yang melalui jalur alif, lam, lam, ha. Jadi ketika aku dikumpulkan artinya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar artinya seluruhnya tadi yang menjadi penungguku menjadi terkumpul menjadi satu diri, kembali ke diri yang satu. Alif. Nanti ini kembali utuh, tidak ada yang tertinggal, maka kita akan menemukan kesempurnaan diri kita. Kenapa bisa tertinggal? Karena ada di antara mereka ini yang kita tidak suka, yang kita benci, yang kita maki-maki, yang kita hina dan sebagainya. Ya, menjadikan itu diri yang satu tidak terkumpul seluruhnya. Setiap yang kita benci tidak akan lari ke sana. Kita benci iblis, dia tidak akan datang ke sana. Kita benci setan, tidak akan datang ke sini. Menyebabkan mereka diri yang satu ini cacat. Kalau diri yang satu ini cacat, maka kita akan menemukan diri kita juga cacat. Ketika dibangkitkan, diri yang satu tadi ini akan muncul kepada jasad kita, kepada jasad pengganti kita. Nah, kapan cacat, maka kita akan menderita. Ya. Menghadap kepada Tuhan sendiri-sendiri, artinya memang harus sendiri. Kalau tidak sendiri, tidak bisa menghadap kepada Tuhan. Sebagaimana pada penciptanya awal, bahwa aku itu hanya sendirian. Ya, aku hanya sendirian. Berhadapan dengan Tuhan terjadi alastu. Apakah kini Tuhanmu? Betul engkau Tuhanku. Apa itu dua sosok? Tidak boleh dua sosok. Ya. Makanya ketika mengatakan bala syahidna, aku saksikan, maka ketika perkataan itu keluar menjadikan aku terhijab. Ya. Terhijab. Jadi tidak boleh begini ya, tidak boleh begini. Apakah kini Tuhanmu? Dia jawab, betul engkau Tuhanku, tidak boleh begini. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Dia hanya sendirian. Bisa dibilang Pak Ustaz, Ya. bisa dibilang. Mau dibilang juga salah, tidak dibilang juga salah, jadi lebih baik diam saja. Ya, tapi memang makamnya harus diam karena Ya, kalau tidak bisa diam, tidak bisa jadi itu. Ya. Sebagaimana makamnya ini wilayah rahasia memang di atas hanya berada pada pikiran, ya. Bala syahidna di mata, nanti sudah sampai ke mulut, nah bisa bicara. Di sini keluar firman, ya. Jadi wilayahnya Al-Quran, wilayah wajah ini wilayah Al-Quran, keluar dari mulut namanya kalimat. Firman, di dalam itu firman, keluar dari mulut namanya kalimat. Ya. Diterima oleh Musa namanya kalam, perkataan. Ya. Dari wilayah wajah namanya ruh. Diturun kepada wilayahnya Musa namanya nur.
tiba di wilayah nyata, wilayah jasad, namanya kitab. Jadi tidak bisa langsung kebenaran datang kepada kita tanpa melalui perumpamaan, kiasan, karena wilayah kita wilayah misal, wilayah amsal, wilayah perumpamaan. Kalau melihat kebenarannya Al-Quran mesti naik sampai ke wilayah ruh. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa secara bertahap, keadaan kita sekarang dalam kondisi jasad, secara bertahap ini sambil kita baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu akan naik terus sampai ke wilayah, ya, ke wilayah ruh. Sudah ditunjukkan jalan Allah, sudah ditunjukkan agama Allah, ya, marilah kita berupaya untuk menolong agama Allah. Ada kesempatan bagi kita sekarang untuk menolong agama Allah, ya. Untuk itu coba kita legowo, kita lepaskan, ya. Jangan berpikir-pikir, jangan berhitung-hitung. Mari kita semua tolong agama Allah. Ya. Itu yang saya katakan kemarin. Kalaupun kita belum bisa menjadi penyampai, paling tidak kita berada pada, ya, pemberi kekuatan untuk bisa terlaksananya penyampaian ini. Pemberi dukungan, pemberi motivasi, pemberi fasilitas dan sebagainya. Karena, ya, tugas kehalifan ini, tugas menolong agama Allah ini bukan hanya untuk satu orang, ya, tetapi dibukakan lahan bagi semua orang, bagi kita semua. Bahasanya itu Pak Ustaz, menolong agama Allah, menurut pikiran saya berarti Allah kurang kekuatan dong. Perhatikan kata alif lam lam ha. Di mana sekarang ini alif lam lam ha? Ya. Alif lam lam ha itu ada pada jasad kita sendiri. Jadi kita menolong agama Allah artinya kita menolong diri kita sendiri. Allah sendiri tidak butuh ditolong, ya. Allah tidak butuh ditolong. Berarti yang kita tolong diri kita, bukan diri kita Allah sendiri. Jadi kalau kita dibahasakan, kalau ada bahasa menolong agama Allah, berarti itu yang mempercepat kita untuk mendapatkan ruh. Hakikat diri kita, inilah agama Allah. Ya. Kita menolong diri kita sendiri. Kalau dalam bahasa yang lain, Isa yang berkata, siapa yang akan menjadi penolongku terhadap Allah? Nah, Hawariyun mengatakan, kamilah menjadi penolong-penolong engkau. Ya. Itu Isa, ini yang harus ditolong. Karena kenapa? Nah, ini yang selalu dibahasakan bahwa ruh ini masuk ke dalam jasad, menjadi zalim dan bodoh. Ruh ini yang bermakna solat, ya. Ruh adalah solat. Ruh adalah orang yang solat. Katakan begitu, ya. Orang yang solat ini masuk ke wilayah jasad. Akibat dia masuk ke wilayah jasad, menjadikan dia lalai dari solatnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Siapa itu? Diri kita sendiri. Kita harus tolong itu ruh. Kita harus tolong itu Isa. Kita harus tolong itu agama Allah. Oke, jangan biarkan orang yang sholat itu lalai dari sholatnya. Kenapa lalai dari sholat? Karena dia menghardik anak yatim. Anak yatim dibawa masuk ke dalam jasad, ya, wilayah ruh masuk ke tempat yang serendah-rendahnya zalim dan bodoh, itu menghardik anak yatim. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin, pengetahuannya adalah, makanannya adalah Al-Quran, firman Tuhan. Orang miskin sendiri adalah wilayah kesadaran kita, ya. Kekurangan makanan, kekurangan pengetahuan. Nah, jadi antara anak yatim dengan fakir miskin sepasang, ya, sepasang. Jadi melakukan perjalanan ini adalah menolong agama Allah. Menolong diri sendiri gitu, bukan menolong Allah. Itu Ustaz, kenapa dibilang 2 anak yatim? Kenapa bukan 3 anak yatim? Ya, 2 anak yatim. Kan kalau dicerita di Al-Quran itu kan Nabi Musa juga anak yatim. Wilayah anak yatim itu pada diri kita hanya ruh dengan rahasia, ya. Rahasia anak yatim, ruh juga dikatakan anak yatim, ya. Jadi pada wilayahnya Musa dia sudah menjadi 12.
Kalau disebut satu anak yatim, berarti itu hanya Muhammad saja. Tetapi kalau disebut dua anak yatim, seperti dalam cerita Khidir dan Musa, ini harta rumah ini milik dua anak yatim. Nah, itu kata dua anak yatim di situ ditunjuk hanya wilayah Ruh saja. Ruh ini yang bermakna dua. Kalau satu Muhammad, kalau satu rahasia. Dua anak yatim berarti Ruh, bermakna dua. Di wilayahnya Musa sudah menjadi 12. 12 suku bangsa Bani Israel. Kemudian masuk ke wilayah jasad, sudah berbagai suku bangsa.